Oke, what's up guys? Hari ini gue pengen coba share beberapa tips dan trik buat ngemaksimalin penggunaan Mac lo. Jadi mungkin ada beberapa tips yang udah lo sering pakai, tapi mungkin ada juga yang belum lo tahu. Hari ini gue pengen coba share yang gue tahu. Kalau ada beberapa tips yang kelewat, bisa juga tambahin, tulis di komen di bawah ini. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama ini yang menurut gue paling penting dan gue nggak tahu dari awal ternyata ada kayak gitu, yaitu yang pertama adalah Spotlight. Spotlight kita bisa ambil tuh di sini. Kita klik ini, nanti dia muncul di sini. Tapi gue sehari-hari nggak pernah klik itu karena itu lama. Paling cepat, paling gampang kita pakai shortcutnya aja, yaitu Command dan Space. Command dan Space, nanti muncul. Nah, dia bisa apa aja sih? Dia menurut gue powerful banget karena yang paling penting banget dia bisa nyari file atau folder di Mac kita. Jadi kita misalnya cari, kita bisa ketik apapun, bisa muncul. Oke, yang kedua kita bisa juga pakai itu sebagai kalkulator yang ringan. Contohnya misalnya ini 20 kali 30 muncul dia 600. Jadi kita nggak perlu buka kalkulator, dia udah bisa muncul kalkulator. Terus selain itu dia juga bisa mengubah satuan. Jadi misalnya kita lihat di website, ini ada satu feet. Satu feet itu berapa sih? Kita bisa lihat di sini. Satu feet itu 30 cm. Atau misalnya 1 pound itu beratnya seberapa? Kita bisa cek. Oke, terus Spotlight bisa juga buat kita masuk ke settingan di sistem preference yang pengen kita buka. Contohnya kita buka Spotlight, terus ya udah sound, langsung kebuka, masuk ke sound. Itu bakal lebih cepat daripada kita harus buka sistem preference. Di drag 3 jari ini atau 3 finger drag ini kepake buat lo yang make MacBook, mau itu MacBook Pro atau MacBook Air, ini kepake banget di situ karena ada trackpadnya. Atau yang make iMac, yang make trackpad juga berguna. Jadi intinya drag 3 jari ini adalah daripada kita harus ngeklik si trackpad itu, misalnya kita klik terus kita drag kayak gitu, itu bakal jauh lebih cepat kalau kita pakai 3 jari aja. Jadi kita sentuh multi touch 3 jari terus kita pilih. Nah, itu bakal lebih cepat. Kita bisa geser kemana itu. Nah, settingan ini nggak aktif dari awal, jadi harus kita aktifin secara manual. Dan kebetulan mulai dari El Capitan ke atas ini settingannya nggak segampang dulu. Kalau dulu itu ada di sistem preference, misalnya ada di sini trackpad, di sini tuh biasanya ada di sini nih, di more gesture. Di bagian sini ada drag 3 jari. Tapi entah kenapa di El Capitan, setelah mulai dari El Capitan dan kayaknya Sierra juga dipersulit ini, padahal ini menurut gue fitur yang penting. Buat yang pakai El Capitan, fitur itu bisa dibuka di accessibility ini. Terus kita ke mouse dan trackpad. Terus kita klik ini, ada di sini dia. Harus diaktifin. Kalau udah itu baru kita bisa 3 finger drag atau drag 3 jari. Ini menurut gue berguna banget. Di Mac kalau kita naikin atau kecilin volume itu kita klik di keyboard ini, kita pencet kan kayak gini. Nah, gimana kalau kita ternyata kalau misalnya kalau ini kan naiknya satu level. Jadi kalau satu level itu yang satu kekecilan, kalau ini kegedean. Kadang kan pernah kan kita ngerasa kayak gitu. Dan kita butuh buat ngeset ini dengan lompatan levelnya nggak segede ini. Jadi kita pengen lebih fine tuning itu bisa. Caranya adalah kita pencet Shift sama Option, baru kita klik itu. Nah, itu jadi satu barnya ini dibagi sekitar 4. Jadi kita bisa pas banget seperti yang kita pengen mau, volumenya segede apa sih. Trik lainnya yaitu kita bisa nge-mute suara feedback dari volume ini. Jadi kita tek bunyi. Misal kita pengen nggak bunyi, bisa kita setting di sistem preference. Tapi kalau mau cuman sementara aja yang cepat, kita pakai pencet shift.
shift sama gitu. Jadi dia nggak bunyi. Yep, itu dia. Oke, jadi kalau screenshot itu shortcutnya, jadi ada beberapa jenis screenshot. Shortcutnya misalnya bisa buat full screenshot kita shift command 3. Nah, itu kalau lihat di situ itu semuanya ke foto. Nah, di situ. Kalau defaultnya si screenshot itu bakal masuk ke ada di desktop, tapi kalau ini gue setting langsung sinkron ke Dropbox. Oke, settingan lainnya juga itu yang paling sering gue pakai kalau buat screenshot itu shift command 4, karena dia menurut gue lebih fleksibel. Jadi kita pencet shift command 4, kita bisa milih area. Ini buat nge-screenshot area misalnya. Kita pengen ini aja. Oke, beres. Jadi area tuh. Nah, si shift command 4 ini lebih fleksibel karena kalau kita pencet itu lagi, kita nggak cuma bisa area, tapi kita bisa nge-screenshot Windows-nya. Yaitu dengan cara kita pencet spasi. Nah, dia berubah icon jadi ini, kita klik, di save. Itu dia. Shift command 4 shortcut screenshot paling berguna menurut gue. Ini yang buat sering dipakai anak-anak milenial zaman sekarang ya. Jadi kita pengen ngetik emoji. Gimana sih cara kita ngetik emoji di ini? Cara gampangnya adalah kita bisa pencet Ctrl, Command, Space. Nah, dia muncul. Tinggal klik. Masuk. Ctrl, Command, Space. Misalnya food. Nah, ada beberapa. Atau dog. Nah, kita tinggal pilih deh. Emoji. Ctrl, Command, Space. Oke, fitur berikutnya yaitu dictionary. Jadi ini cukup berguna banget. Misalnya kita lagi browsing, kita ada satu kata yang kita nggak tahu nih, kita pengen tahu terjemahannya. Daripada kita buka aplikasi dictionary dan kita copy paste ke situ atau kita ketik, cara gampangnya yaitu kalau kita pakai trackpad, nah 3 jari itu bisa juga dipakai buat gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, kita cari terus kita bingung ada kata yang pengen, kita nggak tahu nih artinya apa, something artinya apa sih, bingung. Terus kita klik aja pakai 3 jari dari pakai trackpad itu, ntar dia bakal muncul. Atau jika kalau kita nggak make trackpad, pakai mouse misalnya, kita shortcut lainnya itu ya udah kita di sini terus Ctrl Command D. Nah, muncul dictionary langsung. Kita bisa ganti ke Wikipedia. Ke sini. Jadi kursornya kita arahin aja Ctrl Command D. Atau 3 jari. Berguna banget. Oke, rename multiple files. Jadi ini jadi kita punya beberapa file atau folder yang pengen kita namain nih. Kita rename tapi namanya sama. Capek banget kalau kita harus rename satu-satu dan kita copy paste masing-masing itu. Cara cepatnya kita bisa drag semuanya, klik kanan, rename 8 item. Kita masukin aja seperti apa yang kita pengen. Misalnya ganti, terus mulai dari angka 1. Ini formatnya kita bisa ganti juga. Banyak, lumayan bisa di customize. Terus kita klik rename. Oke, next yaitu quick preview. Jadi kita misalnya ada file yang pengen kita cek. Capek banget kalau kita harus klik satu-satu buat ngebuka masing-masing itu. Cara cepatnya kita bisa ngelihat isinya itu dengan pencet spasi. Yaudah, kita bisa lihat apa sih isi yang dalamnya itu. Dan bisa next juga di situ. Dan ini berlaku nggak cuman buat foto tapi bisa ke dokumen lain kayak Word, Excel, dan beberapa yang disupport sama si Mac ini bisa dibuka. Cukup banyak format yang bisa dibuka. Preview ini jadi nggak cuma bisa dipakai buat ngebuka file buat ngelihat isinya doang,
Tapi menurut gue cukup berguna buat kalau kita pengen ngedit suatu yang simple-simple aja. Oke, jadi misalnya kita pengen nge-crop, kita tinggal drag aja. Misalnya kayak gini. Terus kita Command K. Kita Tools, Crop, atau Command K. Tinggal, terus Command Save. Tinggal di save, udah langsung berubah. Itu bakal lebih cepat daripada kita harus buka Photoshop. Misalnya kita pengen ganti settingan sound, misalnya dari internal ke speaker Bluetooth misalnya, daripada kita buka lewat tadi itu System Preference, kita bisa buka, kita bisa ganti lewat sini. Jadi caranya itu kita klik ini, kalau klik ini, klik biasa, klik kiri biasa, kita cuma bisa ganti volume. Tapi kalau kita klik kanan dia, muncul settingan yang lain, kita bisa ganti itu. Nah itu bakal lebih cepat. Jadi yang di menu bar ini banyak icon yang bisa kita klik kanan buat munculin menu lainnya. Kayak misalnya WiFi, kita bisa tahu, kita bisa ngelihat misalnya kekuatan sinyalnya seperti apa, atau IP address kita berapa sih, kita bisa lihat di sini semua. Oke, jadi ini buat ngeganti apps default dari jenis format file. Jadi kita misalnya pengen buka PNG ini pakai Photoshop, kita bisa buka, ini kan defaultnya si preview kan sekarang, kita bisa sih klik ini Photoshop, ntar dia bakal buka Photoshop. Tapi itu berguna kalau kita pengen ganti itu sekali doang. Tapi kalau kita pengen setiap kita buka ini kita selalu pakai Photoshop, kita bisa ganti itu. Caranya diklik, ya itu caranya klik kanan terus get info. Oke. Di sini itu kita ganti ini. Misalnya Photoshop. Terus kita klik change all. Ntar kedepannya setiap kita buka format file dengan format PNG bakal buka pakai Photoshop. Oke, jadi misalnya kita pas nyalain Mac, ada beberapa program yang muncul secara otomatis, padahal kita nggak ngebuka itu. Nah, di mana sih cara ngesetnya? Itu ada di sini, user and group. Kita klik, terus kita pilih login item. Nah, ada di sini. Kalau ada pengen aplikasi yang kita nggak pengen dia muncul, kita klik aja, terus kita uncheck. Kalau kita uncheck dia nggak bakal muncul. Bisa juga kita hapus pakai ini. Bisa juga kita tambahin aplikasi lain yang nggak ada di sini. Jadi kalau kita tambahin di sini, ntar otomatis dia bisa muncul pas startup. Nah, misalnya ada dialog box kayak gini. Gimana sih cara cepet milih ini tanpa pakai mouse atau trackpad misalnya? Jadi kita pakai keyboard aja. Kalau kita pencet kiri kanan, dia nggak milih. Pencet tab, dia juga nggak ganti. Nah, ternyata gue juga baru tahu beberapa bulan yang lalu, buat kita milih ini, caranya itu di Mac itu kita lihat huruf depan dari pilihannya itu. Misalnya ada cancel sama replace. Jadi kalau kita pengen milih replace, caranya kita pencet command plus huruf depannya. Command replace, command R jadinya. Kita pencet command R, replace. Oke, itu tips-tips yang gue sering pakai. Thanks sudah nonton. Kalau lo punya tips-tips lain yang nggak disebutin di sini, boleh tulis di komen di bawah. Kalau menurut lo video ini berguna, boleh di like atau bisa juga subscribe ke channel gue, karena gue bakal sering juga ngupdate video-video kayak gini ke depannya. Oke, thank you. Ciao.